Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini Kak Andika akan memimpin renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu Kak Andika mau ajak semuanya untuk bernyanyi, untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu, untuk kita datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi lagu ini dari seluruh hati. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mulai renungan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu selama panjang waktu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema untuk kehidupan kami, jadi kekuatan untuk menghadapi segala situasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Nah, hari ini Kak Andika akan melanjutkan sharing Kak Andika yang mengenai menjadi ciptaan baru. Kali ini topik yang berbeda. Menjadi ciptaan baru itu harus menjadi agent pendamai. Nah, sulit gak sih menjadi agent pendamai? Tentunya sangat sulit banget. Agent pendamai itu sebetulnya sulit kalau kita akan lakukan. Namun ketika kita bilang tidak sulit,
Karena kita bukan dengan kekuatan kita bilang tidak sulit, karena dengan Tuhan kita menjadi tidak sulit untuk menghadapi menjadi agen-agen pendamai itu. Nah, menjadi ciptaan baru itu menjadi agen pendamai. Nah, maksudnya apa ini, Kak? Nah, mari kita buka ya dalam kitab Alkitab kita, dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya, sama-sama akan tunggu. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Kak Andika akan bacakan untuk kalian. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada mereka, kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sebab dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya Kak Andika akan bacakan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran mereka. Salut banget saya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kami, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, apa nih? Panjang banget ayatnya. Nah, menjadi ciptaan baru, yaitu kita harus menjadi agen pendamai. Tentunya sangat sulit kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Nah, kita menjadi ciptaan baru setelah didamaikan dengan Allah Roh Kudus. Tentunya sudah sewajarnya jika buah yang kita keluarkan dari hidup kita sebagai ciptaan yang baru ialah menjadi seperti Kristus yang membawa orang untuk didamaikan dengan Dia. Kristus sudah menjadi teladan bagi kita untuk pelayanan pendamaian yang menyelamatkan manusia. Nah, pelayanan pendamaian ini kalau semuanya mungkin bingung, itu sangat simpel. Kadang kita berpikir bahwa pelayanan pendamaian ini nggak harus muluk-muluk. Contohnya saja, ketika ada teman kita yang berkelahi atau bertengkar, ada teman kita yang gondok-gondokan, ada teman-teman kita yang usil, kita bagaimana cara kita menyingkapi hal itu? Kita mendamaikankah? Ataukah kita malah membiarkan hal itu terjadi? Nah, itu semua bergantung pada diri kita masing-masing. Jika kita menjadi ciptaan yang baru, yang Kak Andika akan sharingkan ya, itu menjadi pendamai, agen pendamai. Agen pendamai itu tuh orang-orangnya Tuhan, manusia kita agen-agennya Tuhan untuk mendamaikan segala sesuatu permasalahan yang ada di bumi.
Contohnya saja yang simple. Ketika orang berpikir negatif, kita menjadi agen pendamai, kita kasih pikiran yang positif. Nah, kita nasihati dengan pikiran yang positif, seperti itu. Nah, Kak Andika akan punya pertanyaan, yaitu sudahkah kita membawa orang-orang untuk mendamaikan dengan Tuhan? Nah, ketika kita menghadapi segala masalah, tentunya kita berdoa untuk berdamai dengan Tuhan. Lewat doa, lewat komunikasi kita dengan Tuhan, itulah saat kita mulai yang namanya pendamaian dengan Tuhan. Begitupun juga orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka tidak tahu bagaimana cara berdamai, berdamai itu yang paling besar itu harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Contohnya saja, memaafkan itu, kalau kita memaafkan orang lain, so kadang kita berpikir gampang. Tapi kalau kita memaafkan diri kita sendiri tanpa kita sadari, itu sulit. Karena maka dari itu Kak Andika di sini Kak Andika sharingkan bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan. Mendamaikan diri dengan Tuhan. Itulah. Nah, gaya hidup, cara pandang, dan perkataan yang diubahkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi contoh perubahan yang baik sebagai buah dari hidup yang didamaikan dengan Kristus. Nah, itu dia kuncinya. Contoh dari perubahan yang baik sebagai buah dari hidup yang didamaikan dengan Tuhan adalah ada damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang keluar dari hidup kita sebagai orang-orang yang di sekitar kita. Waktu kita hidup di dalam Kristus, kasih Tuhan yang membangkitkannya kepada orang lain melalui sikap kita, tindakan kita sehari-hari. Orang sekitar kita bakalan bisa menilai akan pendamaian diri kita. Nah, sampai situ saja Kak Andika akan sharingkan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Jadi dari inti sharing Kak Andika hari ini, kita harus menjadi ciptaan yang baru, yaitu dengan cara menjadi agen pendamai melalui sikap, perkataan kita, melalui tindakan kita, seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan beraktivitas, kiranya apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat, dapat menjadi pendamai-pendamai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beraktivitas.